Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Astagfirullah, jangan sholat seperti ini jika tak mau seperti pengikut Dajjal. Bagi umat muslim, ibadah sholat merupakan amal ibadah yang wajib dilakukan 5 kali sehari sesuai waktunya. Karena amal ibadah ini merupakan amal yang pertama kali ditanyakan saat kita dihisab kelak. Ibadah sholat adalah ibadah yang langsung tercantum di dalam Al-Quran. Maka dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Dijelaskan bahwa amal ibadah sholat sangat penting untuk seorang muslim beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada yang harus diperhatikan dalam Islam tentang sholat itu. Bahkan seorang Nabi Muhammad SAW khawatir kepada umatnya, bukan karena Dajjal melainkan karena syirik kafir. Ucap Ustadz Aiman bin Subri, ketahuilah bahwa syirik merupakan dosa yang sangat besar. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, maukah kalian aku beritahu sesuatu yang lebih aku khawatirkan daripada fitnah Dajjal? Sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Rasul bersabda, yaitu syirik kafir, di mana seorang yang mendirikan sholat, lalu ia berpindah sholatnya karena merasa ada orang yang melihat sholatnya itu. Hadis riwayat Ibnu Majah, ujar Ustadz Aiman bin Subri. Di akhir ceramahnya, Ustadz Aiman mengatakan, perbuatan ingin dilihat dan dipuji termasuk perbuatan lalai. Perbuatan seperti itu setara dengan derajat para pengikut Dajjal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahukah kamu yang mendustakan hari pembalasan? Itulah orang yang menghardik anak yatim, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yang lalai dari sholatnya itu. Kemudian orang berbuat riya dan tidak mau menolong dengan barang yang berguna. Quran Surat Al-Ma'un ayat 1-7. Begitulah penjelasan tentang syirik kafir yang lebih mengerikan dari fitnah Dajjal. Semoga kita tidak termasuk golongan tersebut dan juga dapat menghindari dari fitnah luar biasa Al-Masih Ad-Dajjal. Bagaimana menurut Anda? Ada juga kisah rajin sholat tapi tidak pernah dicatat malaikat. Ternyata ini penyebabnya. Diwajibkan ibadah sholat kepada kaum muslimin mengandung akibat bahwa ketika tidak melaksanakannya, maka akan berakibat dosa. Maka dari itu, bagaimanapun kondisinya, kewajiban sholat tidaklah dapat ditunda. Jika dalam perjalanan, maka Anda pun akan diberi kemudahan dengan melakukan sholat jamak qashar. Melihat hal tersebut, maka sudah dapat dipastikan bahwa dengan melakukan sholat, maka akan banyak pahala yang didapat selain menggugurkan kewajiban. Namun begitu, ada suatu ibadah sholat yang rajin dikerjakan, tapi justru beribadah dengan rutin tertentu dengan harapan akan mendapatkan berkah dan pahala dari amalan yang baik, malah sebaliknya yang didapat. Ternyata ada ibadah yang sering dilakukan, tapi justru tidak memperoleh apa-apa. Dari niat saja, jika niat yang baik, langsung dicatat amalnya. Namun bisa juga sebaliknya, seperti rajin sholat tapi amalnya tidak dicatat malaikat. Lantas apa penyebabnya? Rasulullah SAW menyampaikan kekhawatiran tentang suatu yang kemudian hari bisa menjangkiti umatnya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada yang suatu aku takutkan. Di antara sesuatu yang paling aku takutkan,
menimpa umatku kelak, yaitu syirik kecil. Para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu riya. Dalam sebuah hadis diceritakan pula bahwa di akhirat kelak ada sekelompok orang yang mengeluh, merangkak dan menangis. Mereka berkata, "Ya Allah, di dunia kami rajin melakukan sholat, tapi kami dicatat sebagai orang yang tidak mau melakukan sholat." Para malaikat menjawab, "Tidaklah kalian ingat, pada waktu kalian melakukan sholat, kalian bukan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kalian mengharap pujian dari manusia. Kalau itu yang kalian cari, maka carilah manusia yang kau harapkan pujiannya itu." Jelas sudah bahwa kualitas setiap amal ibadah berbanding lurus dengan kualitas niat yang melatar belakanginya. Jika niat kita tulus, maka tulus pula amal kita. Tetapi sebaliknya, bila niat kita bengkok, maka amal kita pun akan melenceng. Agar niat kita senantiasa lurus dan ikhlas, alangkah baiknya apabila kita menghayati kembali janji-janji yang selalu kita ucapkan saat sholat. Sesungguhnya sholatku ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, seru sekalian alam. Semoga amal ibadah kita semua semakin ditingkatkan sehingga kita bisa menabung amal dan pahala sebagai bekal di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Semoga kisah di atas bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Sekian, wallahu a'lam bishawab.